Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd, para kiai, para nyai yang saya hormati, dan para hadirin yang saya hormati. Banyak orang mungkin merasa apakah aneh atau geli atau bagaimana dijak diskusi soal peradaban, soal dinamika internasional. Ini mungkin dianggap anomali bagi banyak orang. Iya ceritanya ono diskusi tentang peradaban, tentang dinamika global. Saya ingin beritahukan dalam kesempatan ini ya, bahwa kegiatan-kegiatan PBNU menyangkut masalah-masalah internasional. Ini semua baru awalan, dan berjalan semua kita ajak untuk ikut serta di dalam pergulatan ini, karena kita ingin bahwa pergulatan pemikiran terkait dengan dinamika global ini tidak hanya diikuti, dirasakan, dan dipikirkan oleh mereka yang ada pada kelompok elit di Indonesia ini atau di lingkungan NU ini saja, tapi kita ingin bahwa pergulatan pemikiran tentang masalah ini diikuti secara intelektual dan secara mental oleh sebanyak mungkin ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena saya dan PBNU yakin bahwa sebetulnya di lingkungan Nahdlatul Ulama ini tak terhitung jumlahnya orang-orang alim yang sebetulnya punya kapasitas untuk ikut serta di dalam pergulatan pemikiran ini. Hanya karena stigma yang sebetulnya tidak perlu kita pertahankan tentang wilayah aktivisme, tentang kelas-kelas sosial dan sebagainya, sehingga selama ini akses keikutsertaan dari para ulama kita, sebagian besar ulama-ulama kita agak terbatas. Saya tahu benar bahwa yang namanya kiai-kiai yang alim itu bukan cuma yang jadi pengurus NU saja di berbagai tingkatan. Ada sekian banyak, lebih banyak lagi para kiai yang alim-alim, nyai-nyai yang alim-alim yang belum masuk pengurus.
Saya ingin semuanya ikut serta dalam hal ini, karena saya ingin agar sumber daya yang luar biasa raksasa, sumber daya ilmiah yang raksasa di lingkungan Nahdlatul Ulama ini dan tersebar di sana sini, di seantero Indonesia ini, tidak ada yang disia-siakan. Kapasitas ilmiah dari para kiai kita ini tidak diukur dari struktur, dari kedudukan atau jabatan di dalam struktur. Bahwa ada banyak kiai-kiai yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak masuk dalam struktur NU atau masuk di dalam struktur NU yang hierarkinya di bawah, sebetulnya punya kapasitas ilmiah yang lebih dari mereka yang masuk dalam struktur atas dalam hierarki kepengurusan NU ini. Alhamdulillah jauh ini sampai ini minat dari para kiai untuk terlibat di dalam diskusi mengenai ini sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini baru awalan. Dan kita ini bekerja seperti orang dikejar jin ifrit aja, lari lintang pukang. Dan kita sudah melakukan banyak hal. Saya tidak akan bicarakan hal-hal yang menjadi agenda dalam negeri, karena banyak sekali. Tapi khusus untuk agenda internasional ini, kita baru mulai. Sesudah ini akan terus kita kembangkan keterlibatan kita, baik dalam tataran wacana, tataran diskusi-diskusi seperti ini, maupun di dalam keterlibatan langsung. Saya ingin Nahdlatul Ulama ini terlibat langsung di dalam percaturan geopolitik internasional. Jadi ikut main pokoknya. Karena kalau kita tidak ikut main, kita tahu bahwa di dunia ini ada permainan besar, ada pertarungan besar. Kalau kita tidak ikut main, kita akan cuma jadi korban dari mereka yang main. Mereka akan membuat keputusan-keputusan, bernegosiasi, membuat kesepakatan. Kalau kita tidak ikut, ya nanti kita harus terpaksa ngikutin apa yang menjadi kesepakatan, menjadi agenda-agenda yang dibuat oleh orang tanpa keterlibatan kita. Maka saya bilang kita harus ikut main apapun yang terjadi, supaya kita ikut menentukan hasilnya. Ini akan jadi pergulatan, perjuangan yang panjang dan berat ke depan ini. Nah, ini intinya, ini yang ingin semua orang tahu hari ini. Ya. Semua yang saya lakukan ini, bukan saya lakukan baru setelah jadi ketua umum saja. Semua orang tahu saya sudah lakukan ini sejak lama. Dan saya sudah bergulat dengan kegiatan-kegiatan semacam ini sebelumnya, paling tidak sejak 2011. Dan itu terus berkembang sampai sekarang. Nah, saya ingin beritahukan kepada dunia bahwa semua yang saya kerjakan ini
sebagian besar inspirasi substansialnya berasal dari Kiai Maimun. Ya, Hall Rembang itu adalah bagian dari rutinannya Kiai Maimun setiap tahun. Tadinya di Masjid Hall malam hari, kemudian belakangan di Makbarah. Dan saya tidak pernah melepaskan perhatian dari apapun yang didawahkan oleh Syekhina dari tahun ke tahun, dan semua yang beliau sampaikan dari tahun ke tahun itu sebetulnya yang menuntun pergulatan pemikiran saya terkait dengan masalah-masalah Islam dalam konteks dinamika global ini. Entah apakah ada orang lain yang menangkap dengan cara yang sama seperti saya menangkap dawuh-dawuh beliau selama ini. Ada banyak hal saya tidak mungkin menguraikan secara keseluruhan, tapi ada sejumlah titik-titik penting yang mungkin bisa saya sebut sebagai contoh. Suatu ketika saya ingat betul dalam kesempatan di Makbarah Rembang, beliau menerangkan tentang akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan seterusnya itu. Dan beliau menyatakan zalika masalum fit Taurat, itu yang dawuh yang sebelumnya itu zalika masalum fit Taurat. Sementara wa masalum fil Injil kazar'in akhraja sya'tahu, dan seterusnya. Dan beliau menyatakan bahwa zar' itu bukan tanaman yang mewakili Arab atau Timur Tengah. Beliau katakan bahwa zar' itu adalah tanaman yang mewakili Nusantara. Maka masal dengan zar' ini, masal tentang dinamika umat Islam dengan perumpamaan zar' itu adalah masal tentang dinamika Islam di Nusantara. Di waktu lain beliau mengatakan bahwa sebagaimana halnya kita punya Sumpah Pemuda, Kanjeng Nabi dulu itu juga Sumpah Pemuda. Kalau Sumpah Pemuda kita mengatakan bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia, Kanjeng Nabi juga sama, bertanah air satu,
berbangsa satu, berbahasa satu, Arab. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu nusanya Kanjeng Nabi, kata Syekhina, ya antara Laut Merah di barat dan Teluk Arab di timur dan Syam di utara dan Laut Arab di selatan. Itu satu nusanya Rasulullah Muhammad SAW. Saya pernah mengajak seorang teman Yahudi dan saya memang matur mohon izin kepada beliau. Ya, saya kalau pengen wonten rencang kulo yang Yahudi, kulo pengen jak sowan panjenengan apa parek. Dan beliau mengizinkan, sehingga kemudian saya bawa teman saya Yahudi ini, ditunggu Gus Gofur juga sebagai saksi lah ya. Dan Kiai Maimun itu ngendikan, saya kira Gus Gofur juga ingat, saya kira waktu itu mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang, dan sebagian besar Kiai Maimun yang dawuh. Sampai saya pelempokan karena Kiai Maimun dawuhnya bahasa Jawa dan saya harus terjemahkan bahasa Inggris. Kiai Maimun terus yang dawuh. Di antara banyak hal penting sekali. Saya bilang pada teman-teman bahwa yang saya sampaikan di Yerusalem ketika saya diundang ke sana, ya tidak lebih tidak kurang adalah apa yang disampaikan Kiai Maimun pada saat dawuh-dawuh kepada teman Yahudi saya ini. Karena waktu itu kemudian saya minta izin kepada Lekmus, Kiai Mustafa Bisri. Kemudian beliau nanya saya, kamu di sana mau ngomong apa? Saya bilang. Kata Lekmus, ya saya bilang ya kemarin saya sudah di Kiai Maimun dawuh-dawuh 4 jam itu udah banyak itu aja, buat apa ngarang lagi, saya bilang. Lalu diizinkan oleh ya sudah sana berangkat. Di antara yang penting sekali disampaikan oleh Kiai Maimun, saya kira Gus Gofur juga ingat betul. Kiai Maimun waktu itu menyatakan bahwa yang penting adalah bahwa kita ini, Indonesia ini memberi contoh kepada dunia. Dan saya tanya kepada beliau, contoh menopo ya? Dan beliau bilang, yo Bhinneka Tunggal Ika iki. Itu yang beliau sampaikan. Memberi contoh kepada dunia tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, sampai kemudian ya, sebetulnya sebelum itu sebetulnya, karena saya ajak teman Yahudi Sowan itu sekitar tahun 18 sebelum Ramadan saya kira waktu itu. Nah pada Ramadan tahun 2017 saya ingat betul, Ramadan tahun 2017 1438 saya kira 2017 saya bikin acara di Leteh sore hari. Waktu itu ada Pak Tito Karnavian yang ikut hadir dan kami ngaturi Kiai Maimun untuk dawuh dalam acara itu. Pada dasar banyak hal beliau sampaikan di situ.
Di antara yang beliau sampaikan bahwa apabila bangsa Indonesia ini sudah paham betul tentang jati dirinya sebagai bangsa Indonesia dan mau terus bersatu dalam kebersamaan, maka Indonesia akan memimpin dunia. Dan di dalam doa beliau menutup acara itu, ini Masya Allah, ini sing dongo Kiai Maimun, yang berdoa ini Kiai Maimun, beliau berdoa sorry sekali. Allahumma ja'al Indonesia imaman lil alami jami'a. Itu persis kalimat Kiai Maimun dalam doa beliau. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari waktu ke waktu yang memberikan inspirasi kepada saya, bukan hanya inspirasi secara intelektual tapi juga inspirasi mental yang terus membangun keyakinan tentang hal-hal yang harus dikerjakan, tidak peduli seperti apapun sulitnya. Maka kalau selama ini saya mengatakan kemana-mana bahwa saya ingin menghidupkan Gus Dur, maka yang saya bawa dari Gus Dur itu adalah semangat dan cita-citanya, tapi sebagai isi substansi dari pergulatan untuk menghidupkan semangat dan cita-cita itu, inspirasinya Kiai Maimun. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kegelisahan tentang bagaimana dunia ini berjalan, bagaimana dinamika yang berlangsung di dalamnya, dan proyeksi konsekuensinya di masa depan, ini adalah keprihatinan yang sangat fundamental dan sangat mendalam. Ada beberapa hal yang menurut saya harus menjadi pemikiran kita semua. Yang pertama, konsep-konsep yang kita pelajari dan kita pahami dari tradisi keilmuan kita. Kita ini kan belajar dalam satu disiplin akademis, disiplin pesantren ini, disiplin akademis pesantren ini sebetulnya jauh melebihi disiplin mereka yang belajar di luar pesantren. Saya itu juga pernah kuliah, pernah jadi mahasiswa saya itu. Cara belajar saya selama kuliah itu, ya pokoknya gelundang-gelundung di kampus,
jagongan dengan teman-teman. Nah, nanti kalau pas mau ujian nyari fotokopian catatannya teman-teman itu buat bahan ujian. Ini berarti mau dedikasi terhadap ilmu jika dibanding kepada mereka yang belajar di pesantren ini jauh sekali. Nggak ada orang belajar kok pakai tirakat itu selain di pesantren itu tidak ada. Saking kuatnya dedikasi kepada ilmu, saking kepinginnya berkhidmah kepada ilmu, tidak kita temui di tempat yang lain. Nah, tapi kita menghadapi masalah, berbagai masalah dalam kaitan dengan ini, yaitu bahwa konsep-konsep yang kita pelajari di dalam disiplin akademis yang kita jalani selama ini di pesantren, yang praktis sebetulnya bertumpu atau tulang punggungnya adalah turos. Termasuk dalam hari ini ya, yang relevan dengan diskusi kita ini adalah turos fiqhiyah. Turos fiqhiyah. Namanya ngaji takrib itu ya sejak abad ke-17 sampai sekarang itu masih terus ngaji takrib terus. Ngaji mu'in itu ya tidak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Semua kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren sebagian sangat besar, kalau ada yang belajar kitab-kitab kholaf itu paling-paling ya inisiatif sendiri. Kalau ngaji sama kiai itu ya kitab-kitab salaf semua, turas fikih diantaranya. Masalahnya banyak konsep-konsep yang kita pelajari dari turas itu di dalam realitas hari ini sudah tidak ada. Atau sudah berubah manifestasinya. Kalau dulu kalau di dalam kitab-kitab itu kita belajar tentang imamah misal, dengan segala konsekuensi hukumnya. Kemudian kita lihat realitas hari ini, di mana imamah itu kita tidak temukan lagi. Imamahnya ini mana? Yang disebut imam itu siapa? Kalau kita bicara tentang dar negara, apa yang dimaksudkan atau mafhum dari dar yang dibicarakan di dalam turas hari ini sudah tidak ada. Hari ini dar yang ada hari ini dar yang sama sekali berbeda dari dar yang dulu yang dibicarakan di dalam turas itu. Begitu juga soal kewarganegaraan, soal pola-pola hubungan antar kelompok dan sebagainya. Ini semuanya sudah berubah sama sekali hari ini. Nah, maka ya kita tidak bisa mengelak. Kita harus dialogkan lagi antara apa yang kita pelajari di pesantren-pesantren ini di dalam proses pembelajaran kita dengan realitas yang ada hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ini terpaksa, tidak bisa lari lagi, terpaksa
harus terlibat baik dalam sebab maupun akibat di dalam keseluruhan pergulatan global. Karena sekarang itu regane wak pindang dipengaruhi oleh perang Rusia Ukraina. Gimana regane lengo gas yang dienggo bahan bakar perahu itu terpengaruh oleh perang Rusia Ukraina. Begitu juga apa yang terjadi ini cepat atau lambat melalui suatu rantai sebab akibat yang mungkin panjang akan berpengaruh juga kepada dinamika global. Maka mau tidak mau sekarang ini kita harus berpikir global. Kita harus ikut memikirkan masalah-masalah global ini. Kalau kita sudah mau ikut mikir, nantinya ini akan memberikan kita bahan-bahan modal untuk ikut main. Nah, seperti yang tadi saya singgung, kalau kita tidak ikut main, ya kita cuma jadi korban. Kayak sekarang ini, sampai tidak ikut tembak-tembakan antara Rusia Ukraina ini, tidak ikut apa-apa. Tapi ya itu tadi, iwak pindang tambah arang-arang, terasi yang mundak regane. Begitu juga yang lain-lain. Padahal ini akibatnya nanti akan jangka panjang. Ini saya minta siap-siap juga ya. Karena ini akan ada akibat jangka panjang dari ini. Sekarang ini dunia sudah khawatir sekali tentang ketahanan pangan global. Khawatir kalau tidak ada cukup bahan makanan untuk umat manusia di dunia. Sekarang ini ketersediaan pupuk saja dipertanyakan, karena pupuk untuk pertanian itu selama ini sebagian besar atau sebagian sangat besar diproduksi oleh Rusia. Nah, walhasil bahwa tidak mau. Jadi kalau kita tidak mau cuma jadi korban, kita harus ikut main. Lah sebelum ikut main kan mikir dulu. Masa main nggak pakai mikir, kan nggak bisa. Nah, maka sebelum kita main itu kita harus ikut memikirkan dulu supaya punya bahan untuk main. Ini inti dari apa yang kita kerjakan hari ini. Karena semua orang yang hidup di sini ini nanti akan terlibat, tidak bisa lari dari konsekuensi dinamika global. Maka tidak cukup lagi kita cuma bicara NKRI. NKRI harga mati itu ya, tapi tidak bisa berhenti sampai di situ. Harus ada terusannya, yaitu konteks global ini. Islam Nusantara itu sudah tahapan yang sudah kita lewati. Sekarang kita harus bicara tentang bagaimana Islam berperan di dalam dinamika global.
Maka diskusi kita tentang kewarganegaraan, bentuk negara, status negara dan sebagainya ini konteksnya adalah konteks global, bukan cuma nasional saja, bukan cuma soal Indonesia saja. Ketika kita bicara tentang warga negara non muslim, ya tolong pikirkan juga dengan warga negara non muslim di Perancis, warga negara non muslim di New York, di London, di New Delhi dan lain sebagainya. Bagaimana status mereka dalam pandangan fikih? Karena kita tidak bisa membingkai wawasan kita hanya pada satu wilayah yang terbatas seperti wilayah negara tertentu di Indonesia ini. Tidak bisa. Karena apapun yang terjadi di sini, terjadi di Indonesia ini akan menjadi bagian dari keseluruhan dinamika global. Kita harus bicarakan semuanya, harus pikirkan semuanya dalam satu kesatuan universal. Dulu itu ada yang baru saja wafat, siapa namanya, Qatar itu, Qaradawi, Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu pernah melontarkan gagasan tentang fikih aqliyat, fikihnya orang-orang minoritas. Ini tidak bisa lagi sekarang, karena fikih aqliyat itu double standar. Nek minoritas kudu ngalah, nek mayoritas untuk menang-menangan. Ini double standar. Ini tidak bisa begitu, karena ini akan berakibat pada posisi seluruh dunia Islam di hadapan dunia selebihnya. Nah, maka kita memang harus berpikir soal masalah-masalah ini di dalam konteks global. Ketiga, kita tahu bahwa masalah yang ada saat ini melibatkan secara setara baik kalangan muslim maupun non muslim. Ya, jadi segala kemelut, segala kekisruhan yang dialami dunia ini kan bukan cuma Islam yang salah, semuanya ikut salah. Makanya saya nggak suka sekali dengan wacana tentang Islam moderat itu, karena wacana tentang Islam moderat itu mengasumsikan bahwa orang Islam bersalah di dalam kemelut radikalisme, terorisme dan lain-lain. Padahal itu bukan cuma salahnya Islam, Amerika salah, Kristen juga salah, yang Hindu juga salah, semua punya salah. Kenapa harus bicara hanya soal Islam moderat saja? Tidak bisa, kita harus bicarakan semuanya secara setara. Cuma masalahnya Bapak Ibu sekalian sekarang ini, masalahnya ini masalah yang saling berkelindan sedemikian rupa, masing-masing bertahan pada posisinya sendiri-sendiri, sehingga terjadi saling kunci. Saling kunci istilahnya itu gridlock. Gridlock itu kayak apa ya? Kayak itu sepeda itu, gear sepeda itu kayak gear macet, karena gear ketemu gear sama-sama nggak jalan gitu.
Ini saling kunci kayak begini. Musuhannya ini tidak terurai. Sampai sekarang jelas bahwa dalam pikiran setiap kelompok itu ada sentimen permusuhan kepada kelompok lain, dan terus menerus dihidupi dengan wacana, dengan pendidikan, dengan ajaran-ajaran, sehingga tidak bisa melepaskan diri dari masalah permusuhan ini karena saling kunci. Dan itu bukan hanya di Islam, bukan cuma Islam yang begini ini, yang lain sama saja. Yahudi itu ya sama saja, Kristen sama saja, yang Hindu sama saja. Nah, dalam keadaan begini, ini setiap pihak tidak berani memulai untuk membongkar kunciannya ini, karena khawatir nanti kalau kita buka kuncinya kita diembat sama orang, misalnya ada pikiran begitu. Nah, kalau saling kunci, keadaan saling kunci ini tidak terurai, ini akan semakin dalam masalah ini dan akan semakin parah, yang ujungnya bisa menjadi konflik besar-besaran. Dunia itu dulu sudah pernah mengalami konflik besar-besaran gara-gara saling kunci yang tidak terurai ini. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu adalah puncak konflik akibat saling kunci dalam permusuhan yang tidak terurai. Dengan korban yang luar biasa. Perang Dunia Pertama itu korbannya lebih dari 20 juta orang. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua itu diperkirakan antara 70 sampai 85 juta korbannya. Satu kali perang hanya berapa tahun? 42 sampai 45. Perang 3 tahun korbannya 70 sampai 85 juta. Luar biasa. Ya pada waktu itu bom atom yang punya cuma Amerika, yang lain belum punya. Bayangkan hari ini Amerika punya, Rusia punya, Pakistan punya, Israel punya, Perancis punya, banyak negara punya bom nuklir itu. Bom nuklir yang ada sekarang ini kalau dikumpulkan itu bisa dipakai untuk meledakkan bumi ini 6 kali. Terus jeder itu ambiar atau cari 4 planet seperti bumi ini 6 biji, itu bisa diselesaikan dengan bom nuklir yang ada hari ini. Ini saking gendengnya manusia ini. Karena gridlock ini, tahu sana bikin bom, sini juga bikin, sana bikin lagi, sini bikin lagi, sekedar untuk mempertahankan kuncian ini supaya tidak ada yang unggul. Nah, kalau ya, dalam keadaan seperti ini, ya pertama-tama memang harus ada pihak yang berani memulai, pihak yang berani memulai. Nah, sekarang ini ada konteks pergeseran-pergeseran, ini rumit kalau dijelaskan, tapi peta kekuatan dunia ini bergeser, sehingga ada peluang bagi kekuatan baru untuk merangsek menjadi pemain utama di dalam gelanggang internasional. Nah, di antara motivasi dari kegiatan-kegiatan dan wacana yang kita kembangkan
Saya ingin ajak, ayo kita mulai, kita dului orang-orang ini untuk mengurai kuncian yang ada selama ini, supaya kita bisa punya jalan untuk masuk ke tengah gelanggang, karena kita punya modal, yaitu wawasan baru tentang bagaimana agama melihat masalah-masalah global ini. Ini juga yang kemarin kita upayakan dalam forum yang kita sebut R20 itu, Religion 20 itu di Bali. Kita undang tokoh-tokoh agama dari komunitas-komunitas yang bermasalah, yang menghadapi masalah. Kita undang uskup-uskup dari Nigeria misalnya, yang kemarin sampai nangis-nangis mengeluhkan penderitaan orang-orang Kristen di Nigeria yang setiap hari dipersekusi, dianiaya dan dibantai oleh mayoritas Muslim di Nigeria. Tapi kita undang juga orang-orang India, tokoh-tokoh Hindu India yang umatnya, komunitas Hindu India setiap hari menganiaya minoritas Muslim dan Kristen di India. Kita undang tokoh Kristen dari Irbil, Irak, yang mengalami genosida gara-gara perang Irak. Sebelum perang mereka punya cacah jiwa tidak kurang dari 3,5 juta orang Kristen di Irak. Tapi setelah perang tahun 2003 sampai sekarang jumlah orang Kristen di sana tinggal 200.000. Mungkin sampean diam-diam alhamdulillah gitu, tapi kalau ini kita tidak tanggapi dengan adil, ya kita tidak bisa, karena ini sudah masuk menjadi sentimen, jadi emosi, menjadi psikologi personal di mana-mana. New Zealand ada orang kayak Brandon Tarrant. Brandon Tarrant ini orang Amerika kalau tidak salah, yang datang ke masjid pada waktu Jumatan, kemudian nembaki orang-orang yang sedang Jumatan itu, dan di live streaming pakai YouTube itu. Jadi yang ngikutin channelnya dia itu ngerti gimana dia membantai orang sampai mati 200-an orang. Tidak lama kemudian di Sri Lanka ada pembalasan, ya. Ini bukan orang yang di Sri Lanka itu terjadi pengeboman di satu hotel yang di situ sedang diadakan konferensi Kristen, ya. Dibom sampai ya mati 300 atau 400 orang. Dan yang ngebom ini bukan aktivis teror yang lazim, enggak. Dia ini dari keluarga kaya, berpendidikan tinggi, dan ada beberapa anggota keluarga yang sekolahnya di New Zealand. Dan karena ada peristiwa New Zealand itu, dia terdorong untuk balas dendam sehingga ngebom hotel yang tempat konferensi Kristen itu. Tidak lama kemudian di Amerika ada orang Kristen yang datang ke sinagog gerejanya Yahudi itu dan membunuh orang-orang Yahudi pada saat sedang, ya tidak tahu ibadahnya namanya apa, pokoknya ya sekoyak Jumatane Yahudi loh, tapi yang menawa ya orang Jumuah, ya, Sabat atau apalah gitu. Bunuh kayak begini, ini sudah, jadi ini sudah masuk ke dalam psikologi orang per orang. Dan ketika ada orang yang kemudian memuncak emosinya dan mendapatkan akses kepada senjata,
atau alat apapun yang bisa dipakai untuk menyerang, dia bisa dengan tiba-tiba meledak dan membuat serangan. Ini berbahaya sekali. Nah, dunia saat ini sebetulnya dalam keadaan yang kalut, bingung semua ini, orang kita ini mau gimana, semuanya bingung dan tidak nemu jalan untuk mengurai masalah-masalah ini. Nah, pengen saya, ayo kita dului gitu. Ayo kita dulu, biar orang-orang ini nunggu-nungguin, kita duluin aja dulu. Pertama-tama dengan wacana. Kalau kita ini sudah punya wacana tentang jalan keluar, ya, kita punya alasan, ini loh kami punya gagasan jalan keluar, dan kita bisa keluar ketemu dengan pemain-pemain global lainnya untuk bicara soal ini, mendesak supaya pihak-pihak lain juga melakukan hal yang sama. Nah, ini semua adalah ikhtiar. Ya, saya ditanya, saya matur tentang sebuah ini kepada Rois Am yang didampingi oleh Wakil Rois Am Kiai Anwar Iskandar dan Rois Suriah Jawa Timur Kiai Anwar Mansur. Ada banyak pertanyaan, kemana, hasilnya bagaimana, bagaimana caranya supaya orang-orang mau terima. Ya saya matur, ya kita harus perjuangkan ya. Hasilnya ya masih jauh nanti, tapi ini yang penting pola rien gitu. Pokoknya ya pola dulu. Ya, kenapa saya nekat dengan sikap ini? Karena saya yakin kepada doanya Syekhina Memon Zubair, Allahumma ja'al Indonesia imaman lil alamin jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.